Selamat datang di channel Setiawan J. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah Colt T120 SS. Dia pembuatan tahun 2000. Dia keluar sekitar tahun 1997, dikeluarkan oleh Mitsubishi, dan dia produk ini join dengan Suzuki Carry, jadi mungkin untuk keseluruhannya hampir sama modelnya. Dia mempunyai tenaga 86 PS sama 120 untuk torsinya 120 Nm. Untuk Colt ini dia mempunyai tenaga sekitar 86 PS dan torsinya 120 Nm. Jadi dia memang mempunyai tenaga besar, tapi untuk larinya mungkin nggak begitu kencang karena memang dia basic mobil sasis, dan dia ini dikaroseri oleh Hadiputro. Jadi dia basicnya mobil pickup, masih pakai sasis karena dia memang ada dua varian van yang dikaroserikan sama yang model pickup. Oke, kita bahas dari tampilan depan. Dia modelnya seperti ini, berbeda dengan Suzuki Carry. Lampunya lebih kecil daripada Suzuki Carry, dan di sini untuk logo emblem Mitsubishi-nya. Tapi ini unik ya, karena dia dikasih frame sendiri seperti tempat khusus untuk lambangnya di sini. Dan dia lampu masih pakai mika kaca halogen biasa, lampu sen pakai halogen biasa, cuman dia lampu kotanya menyatu dengan lampu sen. Jadi kalau berkedip dia lampu kotanya nyala, jadi kayak lampu besar tuh kayak ngedim gitu loh. Jadi dia lebih nyalanya satu, cuman bolamnya juga satu, cuman nyalanya lebih besar. Jadi mungkin lebih efisien ya, efisien tempat sama efisien untuk penggunaan bolamnya sendiri. Terus di sisi depan bumper dia besi, terbuat dari besi keras. Jadi di sini terdapat kisi-kisi lubang, sama sini desainnya lubang besar untuk sirkulasi udara ke ruang mesin, karena dia mesinnya di bawah tempat duduk si pengemudi itu. Terus dia ada logo mereknya Colt T120 SS, sama di sini logo karoserinya Hadiputro. Terus untuk bagian depan dia wiper seperti ini ciri khasnya, dan antena kalau mobil-mobil zaman dulu masih model seperti ini ya antenanya. Jadi masih belum seringkes atau seefisien zaman sekarang ya, mungkin cuma kecil terus ditarik dia bisa keluar antenanya. Terus untuk ini ada semprotan untuk wiper, cuma satu aja, jadi mungkin satu, cuman dia ada dua semprotan jadi ke arah si pengemudi sama penumpang. Untuk sektor depan mungkin simpel. Kita beralih ke eksterior samping kanan. Dia mempunyai 4 pintu termasuk pintu belakang, jadi yang sisi kanan sini nggak ada pintu akses keluar masuk, cuman ada di sebelah kiri karena model zaman dulu karoseri rata-rata seperti itu. Jadi semua penumpang yang ada di baris kedua dia keluar masuknya lewat pintu kiri. Jadi mungkin untuk kalau kanan lebih berbahaya ya, karena kalau di kiri lebih aman. Jadi dibikin 4 pintu termasuk yang belakang.
Terus dia modelnya seperti ini, karoseri ciri khas Adi Putra, seperti Cherry yang pernah ada di video saya. Konsepnya kurang lebih sama. Terus di sini dia natnya sampai belakang menyesuaikan yang depan. Terus dia model pintu masih tarikan seperti ini dan kunci masih pakai kunci dingdong. Terus dia di sini ada lubang-lubang untuk ventilasi pendinginan mesin juga di dalam. Terus untuk spion masih model lama, belum model zaman sekarang seperti retract dan otomatis. Terus yang sisi kaca belakang dia masih model yang sliding, yang satu paten, yang satu bisa dibuka seperti itu. Tangki bensin dia berada di sini. Terus untuk rodanya dia pakai ring 13, dia pakai velg kaleng ya, ini dibalut dengan ban Hankook ring 13 ukuran 175 per 70. Jadi bannya masih ban radial biasa, dan yang belakang dikasih radial yang LT leg track atau yang khusus untuk muatan. Sebenarnya karena mobil ini basic mobil muatan, jadi nyaman-nyaman saja sih menurut saya, karena dia udah pakai ban radial, bukan ban yang masih pakai ban dalam. Velgnya kaleng. Terus ini baut rodanya udah diganti, AC-nya nggak seperti ini. Overall dari sisi eksterior seperti ini, sama di atas ada penambahan roof rail untuk menaruh barang atau apapun di atas. Terus mobil-mobil pickup atau zaman dulu ciri khasnya ini ada talang air. Biasanya kalau mobil-mobil second yang masih ada talang air, biasanya ini bisa untuk apa ya, maksudnya untuk kalau kita mau melihat dari masih bagus atau enggak, bisa dilihat dari talang airnya. Maksudnya bodinya keropos atau udah direstorasi, bisa dilihat dari talang airnya itu. Dari sektor belakang dia ya sama, pokoknya kalau karoseri Adi Putra zaman dulu seperti ini bentuknya, modelnya. Yang sini ada pembatasnya, jadi pintunya cuma segini. Ini paten, sama lambang dari karoserinya tersebut, sama model tuasnya masih tarik seperti ini, buka tutupnya. Dia model pintu angkot, jadi dia berhadapan ya untuk posisi baris ketiga. Dan ini ban serep sebenarnya ada di bawah sini, cuman mungkin biar aman ditaruh di atas sama pemiliknya. Sama ini kalau Colte ini dia yang belakang bisa lebih luas daripada mungkin kemarin video saya Kijang, karena ini lebih ruang ketiganya lebih luas, jadi untuk 4 orang yang berbadan besar-besar masih cukup. Dan untuk sisi tengahnya ini dia kalau berhadapan masih nggak saling bertabrakan, seperti itulah. Cukup luas untuk bagian ketiganya. Sama di sini ada handle untuk keluar masuk, sama ini handlenya 2, dan door trimnya dia berbahan fabric ya, ciri khas dari karoseri Adi Putra. Dan untuk lantainya sudah dikarpet dari sananya. Terus di sini ada defogger belakang, cuman mungkin udah nggak fungsi karena udah memakan usia mungkin, jadi dia udah nggak berfungsi. Cuman pada zaman dahulu mungkin cukup bagus ya, karena udah defogger di sini untuk penghilang kabut di bagian kaca belakang. Untuk dari lampu dia masih sama pakai halogen, lampu rem, lampu mundur, sama lampu sen. Jadi kanan kiri sama. Simpel aja sih menurut saya, cuma seperti itu, dan sudah cukup terlihat oleh pengendara. Dari baris kedua untuk posisi duduknya cukup nyaman, cukup lumayan agak rebah, nggak terlalu tegak sekali. Dan ini kursinya dia nggak reclining ya, cuman bisa dilipat seperti ini untuk melipat kursi baris kedua, mungkin untuk membawa barang-barang besar atau yang lebih banyak di belakang, jadi dia bisa direbahkan ke depan. Dan untuk kursinya cukup nyaman, masih berbahan fabric walaupun dia nggak ada untuk sandaran kepala di sini. Terus dia nggak dapat AC yang double blower, sama pintu jendela
ini dia yang mode sliding, dan sama yang unik kaca filmnya dia berwarna ungu atau biru ya ini. Jadi ciri khas mobil zaman dulu tuh warnanya seperti ini kaca filmnya. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada atau mungkin jarang sekali untuk kaca film seperti ini. Dan ini kondisinya menurut saya cukup lumayan bagus karena bodi-bodi masih kaleng, walaupun untuk plafon masih rapi, walaupun sudah agak kotor karena maklum lah karena usia udah lama, jadi kotor pun banyak di sekitaran plafon. Dan di sini terdapat untuk lampu kabin masih nyala di sisi baris kedua, sama di baris ketiga dapat lampu baca 2 buah, jadi cukup untuk menerangi yang bagian tengah. Dan untuk legroomnya sangat luas ini, untuk posisi duduknya bisa untuk 3 orang besar, muat, nyaman. Dan ini jendelanya hanya satu yang bisa dibuka, yang sisi sini nggak bisa. Untuk fitur keselamatan di baris kedua kita tidak mendapatkan sabuk pengaman, memang dari sananya nggak dapat. Jadi ya mungkin zaman dulu belum terlalu memikirkan fitur keselamatan ya. Dan untuk ini tonjolan di sisi depan ini untuk ruang mesin sama, jadi ruang mesinnya dia berada di jok, 2 jok depan sama yang sini. Dan setahu saya kalau Colte dia untuk nomor mesin atau nomor rangka kalau nggak salah dia ada di sisi sini, jadi ini sangat berfungsi. Cuman ya estetikanya mungkin agak mengganggu sih seperti ini. Dan untuk versi pickup pun dia ada tonjolan seperti ini di sini. Dan untuk cup holder dia nggak ada cup holder sama sekali di sisi belakang, jadi kalau kita bawa minuman atau makanan mungkin bingung cari tempatnya. Oke, seperti itu. Dan untuk door trim ciri khas Adiputro dia masih berbahan empuk ya, walaupun fabric cuman bukan plastik, jadi lumayan lah tidak terlalu polos di bagian door trimnya, untuk dari sisi pintu, dari sini sampai yang sisi belakang tadi. Dan untuk yang sisi kanan dia nggak dapat handle di sini, kalau yang di sisi kiri terdapat handle satu, walaupun paten nggak retract ya, cukup lah untuk tahun 2000-an gitu, masih cukup favorit minibus ini. Kita ke sektor depan dari sisi pengemudi. Untuk posisi mengemudinya ya seperti ini kalau mobil yang bermesin di bawah kita, jadi dia bisa reclining sama maju mundur. Terus untuk setir dia nggak bisa tilt steering ataupun teleskopik, jadi paten. Cuman untuk visibilitas mengemudinya cukup luas karena kalau Suzuki kalau Colte ini kan dia cukup lebarnya nggak terlalu lebar ya, jadi sisi ke semua arah pun cukup sangat terlihat oleh pandangan si pengemudi itu. Terus dia setir lumayan, lingkarnya lumayan besar untuk dipegang ya, lumayan lah, nggak begitu terlalu tegak sekali, jadi lumayan. Terus untuk tuas persneling dia di sini, sama tuas handrem dia ciri khasnya di sini berdiri seperti ini. Terus di sisi tengah dia ada ruang penyimpanan cukup besar di sisi tengah, cuman nggak terdapat cup holder ataupun pocket holder di sini. Di sisi pintu pun nggak ada, polos rata, dan dia udah berbahan fabric. Dan ciri khas mobil dulu tahun-tahun lama pasti ada plastiknya, jadi door trimnya tuh dilapisin plastik, mungkin karena biar tidak cepat kotor seperti itu mungkin. Terus untuk dari sini dia nggak terdapat pegangan tangan, dia dapatnya di sini. Mungkin ini fungsinya untuk ketika kita naik turun bisa pegangan ini karena lantainya lumayan cukup tinggi. Terus di sini dia terdapat sun visor, cuman ini mungkin sudah lepas, hanya di sisi pengemudi aja, di sisi penumpang nggak dapat. Untuk spion tengah dia dapat, sama lampu baca satu di tengah. Dia ini nggak pakai AC, jadi kisi-kisinya, tapi kalau kisi-kisi ini dia masih udara luar masuk ke dalam masih bisa lewat kisi-kisi ini, jadi kalau kita jalan dia masih di dalam kabin masih dapat udara dari luar lewat kisi-kisi ini. Cuman kalau ditambahin AC, dia pun sudah support untuk tombol AC-nya di sini, sama ini ada tape untuk tipe yang single din. Mungkin ini di bawahnya
Untuk tempat-tempat koin sama asbak rokok sama lighter sudah tersedia di sini. Cuman ini dia model tape yang udah lama ya, jadi yang bisa dilepas seperti ini. Dia model kaset yang bisa dilepas. Kalau zaman dulu kan modelnya biar enggak dicuri tape-nya, jadi dilepas seperti ini. Cukup unik sih untuk model-model tape zaman dulu. Dan untuk posisi lampu wiper tetap sama di sini. Overall di sini nggak ada apa-apa ya, cuman ini kalau AC biasanya ada tombol ditaruh di sini. Kalau kita pasang perangkat di sini karena mungkin mahal perangkatnya, jadi pakai tombol sederhana, bisa ditaruh di dashboard bagian mana aja, biasanya dilubangin kalau kita mau menambahkan AC. Dan di sisi kanan sini ada tempat penyimpanan koin kecil. Terus di sini nggak ada cup holder. Model dashboardnya dia berbahan keras, cuman model bisa untuk menaruh barang apapun di sini. Jadi memang dia sengaja dibuat tidak agak-agak maksudnya agak ke dalam, biar untuk menaruh barang-barang kita di sini. Seperti itu. Mungkin karena nggak ada pocket holder, cup holder dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk speedometer dia di sini. Terus fitur keselamatan untuk sisi penumpang depan sama pengemudi dapat seatbelt 3 titik walaupun belum retract, masih manual seperti ini. Dan dia untuk ruang penyimpanan yang di sisi penumpang ada ruang penyimpanan cukup besar di sini, glove boxnya. Terus untuk dari sisi penumpang pun dia bisa maju mundur sama reclining. Dan ini posisi mesin dia berada di sisi sini sama sini, seperti itu. Untuk bagian depan overall cukup sederhana untuk mobil-mobil pada zaman dulu, karena ini memang berbasis pickup, jadi ya simple aja seperti ini sih. Airbag juga nggak ada di sisi setir, airbag pun nggak ada ya, cuma model sederhana seperti ini sih. Cuman kalau untuk indikator dari speedometer dia udah ada RPM nya sama penunjuk kecepatan, tangki bensin, indikator oli, aki dan kawan-kawan, sama temperatur mesin. Menurut saya cukup lumayan, sudah komplit pada zamannya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk review Colt 120 SS. Dan untuk Colt ini dia udah berhenti produksi pada tahun 2019 kemarin, karena mungkin yang Suzuki Carry dia udah mengeluarkan produk yang baru. Mungkin Mitsubishi pengganti Colt ini nggak tahu, belum ada penggantinya. Jadi memang untuk generasi Colt ini dia udah berhenti pada tahun 2019 kemarin. Jadi untuk produksi tahun ini udah nggak ada untuk Colt, atau mungkin sudah fokus ke L300 nya, kita nggak tahu. Untuk Mitsubishi nya sendiri yang mungkin yang punya rencana. Jadi ini mobil ini kebetulan kalau ada yang berminat, yang punya dia menjual mobil ini, mungkin nanti bisa kontak nomor telepon yang saya cantumkan di deskripsi. Nanti bisa tanya-tanya sendiri. Ini lokasinya ada di Yogyakarta. Dan untuk kesimpulan dari review saya, mungkin pada tahun 2000-an keluarga-keluarga kecil atau besar zaman dulu kan memang rata-rata seperti ini mobilnya, minibus seperti ini. Jadi zaman dulu tuh mungkin Kijang, Carry seperti ini, Zebra seperti itu. Jadi untuk kalau sekarang mungkin ya Avanza, Xenia dan kawan-kawan seperti itu. Jadi untuk oke, mungkin cukup sekian untuk review Colt 120 SS dari saya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya. Jangan lupa tonton video ini dan video saya yang sebelum-sebelumnya, dan jangan lupa untuk subscribe sama like video saya atau share di media sosial kalian. Terima kasih.